Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan, lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan, konvensional dan syariah, PSAK 101. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mustaqim Merkum, NIM 92142226, Eka Nurain Pirus, NIM 9214222024, Jovita Silviani, NIM 9214222085, Sabrina Aurelia Putri Sagi, NIM 9214222096, Siti Rahmianti Ointu, NIM 9214211145, dan Aprilianti Japar, NIM 9214211147. Langsung saja ke materinya, yaitu tujuan penyajian laporan keuangan lembaga keuangan non-syariah dan keuangan syariah. Pada konvensional, penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Sedangkan pada syariah, penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Ruang lingkup. Pada konvensional, SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik dan peristiwa lain. Sedangkan pada syariah, SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain. Selanjutnya ada istilah yang digunakan dalam PSAK 101, konven dan syariah. Dalam PSAK 101, istilah yang digunakan dalam konvensional dan syariah relatif sama, namun memiliki perbedaan pada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sedangkan catatan atas laporan keuangan syariah berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam konven dan syariah terdiri dari catatan atas laporan keuangan, laba rugi, laporan keuangan bertujuan umum, material, pemilik, penghasilan komprehensif lain, penyesuaian relaksifikasi, standar akuntansi keuangan, tidak praktis, dan total penghasilan komprehensif. Ada tujuan laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pada konvensional, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Sedangkan pada syariah, dalam rangka mencapai tujuan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Pada konvensional ada laporan posisi keuangan pada akhir periode,
ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode ditentukan, catatan atas laporan keuangan yang berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, yaitu informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana dalam paragraf 38 dan 38A, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Kemudian pada syariah ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode, ada catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, yaitu informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 37 dan 38. Dan yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya. Tanggung jawab atas laporan keuangan. Pada konvensional, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Sedangkan syariah, yaitu manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya ada karakteristik umum laporan keuangan untuk konvensional dan syariah. Untuk konvensional yang pertama yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Yang kedua, entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, dalam hampir seluruh keadaan, entitas mencapai laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK terkait. Entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, dalam keadaan yang jarang terjadi, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap suatu persyaratan dalam PSAK akan memberikan pemahaman yang salah yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan yang dijelaskan dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Informasi tertentu dapat bertentangan dengan tujuan laporan keuangan ketika informasi tersebut tidak merepresentasikan secara jujur transaksi, peristiwa dan kondisi lain baik yang dimaksudkan untuk disajikan atau sewajarnya diharapkan untuk disajikan, dan konsekuensinya informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada syariah, yang dimana laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Yang kedua ada entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK, membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Dan dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan, andal, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap dalam semua hal yang material. Selanjutnya, dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar
dengan memenuhi SAK yang relevan. Yang kelima, entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang berikut adalah kelangsungan usaha. Dilihat dari sisi konvensional, yang pertama dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Yang kedua adalah melihat apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat. Manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit namun tidak terbatas pada 12 bulan dari akhir periode pelaporan. Dilihat dari akuntansi syariah, yang pertama entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam perhitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas. Yang kedua, jika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban. Ketika pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Poin berikut adalah dilihat dari dasar akrual. Untuk konvensional, yang pertama, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang kedua, ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban atau unsur-unsur dalam laporan keuangan. Ketika pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dari sisi akuntansi syariah, yang pertama, entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Yang kedua, jika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas syariah mengakui pos sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban. Ketika pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tersebut dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Berikutnya adalah materialitas dan penggabungan. Di sisi konvensional, yang pertama, entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa, kecuali pos tersebut tidak material. Yang kedua, laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Yang ketiga, ketika penerapan pernyataan ini dan SAK, entitas menentukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang terkait bagaimana entitas menggabungkan informasi dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, SAK menentukan informasi yang disyaratkan untuk dicakup dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Dilihat dari sisi akuntansi syariah, yang pertama, entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa, kecuali pos tersebut tidak material. Yang kedua, laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan dan pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan diklasifikasikan yang membentuk pos-pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya, frekuensi pelaporan. Pada akuntansi konvensional,
entitas menyajikan laporan keuangan lengkap termasuk informasi komparatif setidaknya secara tahunan. Umumnya entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode 1 tahun, akan tetapi untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan sebagai contoh untuk periode 52 minggu. Pada akuntansi syariah, entitas menyajikan laporan keuangan lengkap termasuk informasi komparatif setidaknya secara tahunan. Umumnya entitas secara konsisten menyusun laporan keuangan untuk periode 1 tahun, akan tetapi untuk alasan praktis, beberapa entitas lebih memilih untuk melaporkan sebagai contoh untuk periode 52 minggu. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan konvensional terdiri atas aset tetap, properti investasi, aset tak berwujud, aset keuangan, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69 agrikultur, persediaan, piutang usaha dan piutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan, utang usaha dan utang lain, provisi, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 pajak penghasilan, liabilitas dan aset pajak tangguhan, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, kepentingan non-pengendalian disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laporan posisi keuangan syariah terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain, persediaan, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset keuangan, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan terutang lain, liabilitas keuangan, liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagai didefinisikan dalam PSAK 46, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK 58, provisi, kepentingan non-pengendalian disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya yaitu aset lancar. Pada akuntansi konvensional, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas memperkirakan akan merealisasikan aset atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, aset merupakan kas atau setara kas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2, laporan arus kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan. Pada akuntansi syariah, entitas syariah mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama, entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal.
Yang kedua, entitas syariah memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, entitas syariah memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, aset merupakan kas atau setara kas sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 2, laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Materi selanjutnya yaitu liabilitas jangka pendek. Dalam akuntansi konvensional, entitas mengklasifikasi liabilitas sebagai habilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki viabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pihak-pihak lawan tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Sedangkan dalam akuntansi syariah, suatu liabilitas diklasifikasi sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas syariah memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas syariah memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas itu tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas syariah tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak terdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Selanjutnya, laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam akuntansi konvensional, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, laba rugi. Yang kedua, total penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, biaya keuangan. Yang ketiga, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, beban pajak. Dan yang kelima, jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan dilihat dalam PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, laba rugi. Yang kedua, total penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh SAK lain, bagian laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode. Yang pertama, pendapatan usaha. Yang kedua, bagi hasil untuk pemilik dana. Yang ketiga, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, beban pajak. Dan yang kelima, jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan dilihat dalam PSAK 58, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Dalam akuntansi konvensional, laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepada pemilik atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian. Sedangkan dalam akuntansi syariah, total penghasilan komprehensif selama periode berjalan yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal akhir periode secara tersendiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi yang dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara tersendiri kontribusi dari distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendali. Dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua komponen tersebut sama, tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, laporan arus kas. Dalam akuntansi konvensional, informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Dalam PSAK 2, laporan arus kas mengatur persyaratan, penyajian, dan pengungkapan informasi arus kas. Sedangkan dalam akuntansi syariah, informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Dalam PSAK 2, laporan arus kas mengatur persyaratan, penyajian, dan pengungkapan informasi arus kas. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Pada konvensional, tidak ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, sedangkan pada syariah, entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan pertama, dana zakat berasal dari wajib zakat, yaitu dari dalam entitas syariah dan dari luar entitas syariah. Yang kedua, penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dana zakat. Dan yang terakhir, saldo akhir dana zakat. Komponen dasar laporan sumber dan penyaluran dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama satu periode, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada konvensional, tidak ada laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, sedangkan pada syariah, entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan yang pertama, sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non-halal. Yang kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Yang keempat, saldo awal dana kebajikan. Dan yang terakhir, saldo akhir dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan. Pada konvensional terdapat beberapa manfaat catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 117 sampai 124. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sedangkan pada syariah, yang pertama menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraf 133 sampai 140. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga itu memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Berikut kami tampilkan contoh laporan keuangan pada konvensional. Dan ini contoh laporan keuangan pada syariah. Itulah penjelasan materi dari kami. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.